لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam suatu halaqah atau majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa menjadi tambahan pemerat timbangan kita nanti di akhir kiamat kelak. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai dars kita atau pelajaran kita pada malam hari ini, sebelumnya ini Ana ingin mengenalkan diri Ana untuk perkenalan agar kita bisa saling mengenal, biar agak kita belajarnya nggak terlalu tegang, kita belajarnya nyantai aja. Mudah-mudahan apa yang nanti saya bisa sampaikan bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu semua. Nama Ana Gigi Nugraha, bisa juga dipanggil, terserah, panggil Mas, panggil apalah, Ustadz juga boleh, Mas juga boleh, soalnya saya masih muda, bisa dibilang bisa mungkin jadi ada salah satu dari di Arab, bisa jadi anak dari Bapak Ibu semua, soalnya saya masih terpaut muda, apalagi Bapak Ibu berada di atas umur 40-an ke atas kebanyakan. Asal saya sekarang domisilinya di Jakarta, tepatnya di Cibubur. Kemudian background saya belajar, yaitu saya alumni dari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember. Alhamdulillah sekarang kegiatan saya di Jakarta, mengisi beberapa kajian di masjid, kemudian menjadi salah satu tim ilmiah, salah seorang ustadz, membantu. Jadi kegiatan saya banyak menulis, membantu salah satu asatidzah di Indonesia. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu saya ingin berterima kasih kepada Tarbiyah Sunnah, biar saya bisa mendapatkan manfaat dan yang lainnya. Dan kemudian berkaitan dengan audiens yang saya sampaikan di sini, maksudnya para bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini ketika saya mendengar ditawarkan untuk ngajar atau membagi ilmu di sini, saya teringat sama sebuah hadis. Karena dikatakan bahwasanya mad'unya nanti sekitar 40 tahunan ke atas. Saya ingat hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas man hasuna amaluhu wa tala umruhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-sebaik manusia itu yang umurnya panjang dan juga amalannya baik. Ini isyarat bahwasanya mudah-mudahan Bapak Ibu ini semuanya adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man aradallahu bihi khairan ista'malahu qabla mautihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan dia di sisa umur hidupnya. Ketika mendengar hal tersebut, para sahabat pun bertanya, wa kaifa ista'maluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau gunakan orang-orang tersebut? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'maluhu fi ta'ati qabla mautihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia taufik, memberikan dia hidayah, sehingga di akhir-akhir hidupnya dia banyak menggunakan waktunya untuk beribadah, belajar, dan seterusnya. Intinya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang menghadiri kajian ini bisa menjadi salah satu orang dari golongan yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi. Kemudian berkaitan dengan dars kita, itu berkaitan dengan fikih salat. Tentu fikih salat ini adalah fikih yang luas, panjang. Anda punya kajian itu sudah hampir 1 tahun, fikih salatnya belum selesai. Maksudnya dari toharoh sampai fikih salat seminggu sekali.
Intinya kalau cuma 8 pertemuan, mungkin kita tidak panjang lebar, kita tidak terlalu berkutat dengan dalil apa, yang penting kita yang ingin Ana kerucutkan di sini nanti kalau kita belajar fikih salat di sini yaitu kita bisa paham apa itu rukun-rukun salat, apa itu wajibatus salat, apa itu sunnah-sunnah salat dan yang lainnya. Ketika kita mengetahui 4 kerangka ini, nanti ketika kita terjadi suatu masalah dalam salat kita, maka kita bisa menyikapi. Kita bisa menyikapi. Misalnya kalau kita ketinggalan rukun, sikap kita bagaimana dalam salat kita? Atau kalau kita kehilangan wajib salat kita. Misalnya kita tidak tahiyat di antara dua sujud. Kita lupa ketika rakaat ketiga langsung kita naik. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Kemudian juga bagaimana kalau sunnah yang tidak kita kerjakan? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Mudah-mudahan output atau hasil dari pembelajaran kita nanti 8 pertemuan ini kita bisa paham berkaitan dengan hal-hal tersebut. Jadi kita bisa menyikapi kesalahan-kesalahan yang akan kita dapati dalam sholat kita. Minimal kalau kita meninggalkan suatu masalah, kita dapati suatu masalah, kita tahu bagaimana cara menyikapi sholat kita. Karena terkadang orang ketika dia tidak tahu yang dia kerjakan tadi salah atau dia meninggalkan salah satu gerakan sholat, akhirnya dia batalkan sholatnya terus dia ngulang sholatnya. Ini suatu kesalahan. Kalau dia tahu bagaimana hukumnya, tidak perlu dia sholat ulang. Bisa jadi dia hanya nambah 1 rakaat, bisa jadi dia hanya disuruh nambah sujud sahwi dan yang lainnya. Tidak perlu mengulang sholat. Tapi ada hal-hal memang yang membatalkan sholat yang itu seseorang harus mengulang sholatnya lagi. Mudah-mudahan dengan pertemuan 8 pertemuan ini, insya Allah kita bisa paham apa itu rukun sholat, apa itu wajibatus sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Di sini saya ingin screen berkaitan dengan modul yang kita pakai untuk kita pelajari, yaitu kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kitab ini cukup ringkas, bagus, jadi tidak bertele-tele. Apa yang dia sampaikan, poin-poinnya, kemudian diberikan dalilnya, dan seterusnya. Namun, dalam bab tersebut, dalam kitab tersebut, tidak kita ambil semua permasalahan. Kita hanya ambil beberapa permasalahan yang tadi kita ingin agar keluarnya bisa kita memahami apa itu rukun, wajibat, dan sunnah-sunnah. Jadi, hanya beberapa bab pilihan yang kita ambil dari tersebut. Coba Anda screen dulu. Ya, bismillah. Ini kita sekarang sedang membuka kitab namanya Fikih Muyassar. Ini buku ini bagus, sudah ada terjemahannya. Kalau Bapak Ibu mau cari di pasar atau di toko-toko elektronik, misalnya Tokopedia atau yang lainnya, ada dijual buku ini. Ada terjemahannya, bagus. Jadi kalau Bapak punya, kalau bisa miliki, bisa diikuti dengan buku terjemah tersebut. Jadi sini metode saya akan baca, kemudian saya akan jelaskan kalau ada yang perlu dijelaskan. Pertama di sini, beliau mengatakan di atas adalah Kitabus Shalah. Maksudnya adalah bab pembahasan tentang sholat. Adapun permasalahan pertama yang beliau bahas yaitu apa itu tentang definisi. Definisi sholat, kemudian keutamaan dan kewajiban sholat. Jadi di permasalahan pertama ada 3 hal yang ingin beliau bahas. Yang pertama adalah definisi, kemudian keutamaan dari sholat, kemudian wujubus sholat, kewajiban sholat 5 waktu. Jadi ada 3 hal yang beliau bahas. Berkaitan yang pertama, berkaitan dengan definisi, maka beliau mengatakan as-salatu lughatan ad-du'a. Perhatikan, di sini beliau mengatakan doa. Jadi salat secara bahasa adalah maknanya adalah doa. Saya tulis di sini ya. Salat
secara bahasa artinya adalah doa. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau orang mengatakan sholat, itu berarti adalah maknanya adalah doa secara bahasa. Adapun secara syariat, dan inilah makna yang ingin dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau mengatakan makna sholat adalah ibadatun zatu aqwalin wa af'alin maksusah muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ada 3 hal di sini yang beliau ingin jelaskan. Bahwasanya saya terjemahkan saja. Bahwasanya salat secara syariat itu maknanya adalah suatu ibadah yang terkandung di dalamnya perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang maksusah, maksudnya perbuatan-perbuatan yang khusus, yang perbuatan tersebut dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Inilah makna definisi salat. Sebagian ulama ketika mendefinisikan sesuatu, mereka nggak mau panjang lebar. Misalnya mendefinisikan sholat ini. Sekarang kaum muslimin sudah tahu sholat, ya sudah, itu maksudnya adalah definisi dari sholat. Tidak perlu kita buat definisi-definisi yang ruwet. Contohnya misalnya juga puasa. Terkadang orang membuat puasa, maksudnya adalah menahan diri dari apa pembatal-pembatal puasa sejak sekian sampai terus. Namun kalau kita tanya, antum tahu puasa enggak? Mereka tahu asal mana puasa. Nah, itulah maksudnya mana puasa. Jadi tidak perlu kita panjang lebar berkaitan dengan definisi sholat. Namun di sini saya ingin singgung berkaitan dengan ini, definisi sholat secara bahasa yang ini. Kita perlu waspada oleh orang-orang liberal saat ini. Mereka banyak memainkan istilah syariat dengan makna istilah bahasa. Saya contohkan misalnya sholat. Mereka bilang sholat itu maknanya adalah doa. Berarti kita tidak perlu melaksanakan sholat yang diperintahkan sebagaimana yang kita lakukan. Cukup kita berdoa, maka itulah sholat, kata mereka. Kenapa? Karena sholat dalam bahasa Arab maknanya adalah doa. Jadi seakan-akan kita pernah sering dengar mereka mengatakan yang penting kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sudah sholat. Ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang fatal. Bagaimana kita bantahnya? Gampang. Kita mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus bukan untuk mengajarkan makna bahasa, namun untuk mengajarkan makna syariat. Begitu juga contohnya misalnya puasa. Terkadang mereka mengatakan nggak perlu kita nggak makan, nggak minum, boleh kita makan dan minum. Makna puasa adalah imsak, maksudnya menahan diri. Jadi kita nggak boleh marah, kita nggak boleh melakukan maksiat. Adapun makan dan minum boleh, kata mereka. Kenapa? Karena membawa mereka melarikan makna puasa itu ke makna bahasa yang maknanya adalah imsak. Jadi imsak artinya adalah menahan diri. Jadi kalau kita sudah menahan diri dari amarah, dari maksiat, maka itu kita sudah dikatakan puasa meskipun kita makan dan minum. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Kita ulangi, kita jawabnya ada apa? Nabi SAW tidak diutus untuk mengajarkan makna bahasa, tapi diutus untuk mengajarkan makna syariat. Kita lanjut berkaitan dengan di sini beliau setelah membahas tentang definisi, kemudian di sini beliau membahas tentang fadlu as-shalah, maksudnya tentang keutamaan. Tentang keutamaan salat. Keutamaan yang pertama yang beliau sini sebutkan yaitu as-salatu min akadi arkanil Islam ba'da syahadatain. Maksudnya apa? Salat itu adalah rukun Islam yang paling penting atau yang paling genting setelah syahadatain. Ya benar. Salat ini adalah yang paling genting. Kalau rukun-rukun Islam yang lain ketika ditinggalkan, para ulama khilaf apakah orang ini termasuk para ulama tidak terlalu banyak khilaf apakah orang ini sudah masuk ke kadar kekufuran ataukah tidak. Tapi berkaitan dengan salat, para ulama khilaf. Orang yang meninggalkan salat ini bagaimana hukumnya? Apakah dia kafir ataukah tidak? Ada panjang lebar sekitar 3 pendapat, namun nanti akan kita bahas. Intinya di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya salat itu adalah
rukun Islam yang sangat penting di bawah syahadatain. Sampai-sampai tadi saya katakan bahwasanya saking gentingnya para ulama khilaf apakah orang yang tinggalkan sholat ini dia sudah dihukumi kafir ataukah belum. Ini keutamaan yang pertama, yaitu rukun Islam yang paling penting setelah syahadatain. Kemudian keutamaan yang kedua kata beliau di sini yaitu bal hiya amudu al-Islam. Dia itu adalah tiang agama. Salat adalah tiang agama. Namun, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan sebagian orang ketika mendalilkan bahwasanya salat ini tiang agama, mereka membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiang agama. Padahal hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini hadis palsu. Yang benar berdalil dengan hadis Rasul amdal Islam wa amuduhu as-salah, yaitu perkara agama yang paling penting adalah Islam, kemudian tiangnya adalah agama. Jadi ada lafal di situ, maknanya sama, cuman ada lafal hadis yang maknanya itu makna benar tapi lafalnya adalah lafal yang palsu, yaitu as-salatu imaduddin. Namun secara makna itu benar. Tapi kalau kita mau berdalil jangan kita pakai hadis yang palsu, kita pakai hadis yang sahih. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga, perhatikan di sini beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu Lailatul Mi'raj fauqa sab'i samawat. Keutamaan yang ketiga saya tulis di sini aja. Disyariatkan Isra tatkala disyariatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya ulang, keutamaan yang ketiga, ternyata salat yang 5 waktu ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit yang ketujuh. Inilah keutamaan salat. Ibadah-ibadah yang lain kalau disyariatkan hanya turun wahyu seperti biasa, hanya melalui malaikat Jibril atau yang lainnya. Tidak sampai ada suatu tragedi yang sangat genting. Adapun salat ini disyariatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan untuk diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Namun tatkala itu Nabi tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Nurun anna arah." Bagaimana aku melihat Allah Subhanahu wa taala itu tertutup dengan cahaya. Intinya poin yang di sini yang ingin saya sampaikan bahwasanya salat ini keutamanya sangat genting. Saking gentingnya ketika disyariatkan salat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sengaja diangkat ke langit yang ketujuh untuk disampaikan wahyu tentang kewajiban salat 5 waktu. Inilah keutamaan yang ketiga. Kemudian di sini beliau mengatakan, kita lanjut apa yang beliau katakan. Wadhalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Tadi dalil yang tiga tadi, tiga keutamaan ini menunjukkan tentang pentingnya salat dalam seorang muslim. Maksudnya seorang muslim penting untuk melaksanakan salat. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza ila shalah faza ila shalah. Kata beliau, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu kalau sedang tertimpa suatu permasalahan yang berat, beliau melaksanakan salat. Ini kita bisa sebutkan keutamaan yang keempat. Beliau kalau tertimpa masalah, beliau salat. Saya ulang, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau terkena suatu masalah, beliau salat. Ini beda dengan kita. Kita kalau kena suatu masalah biasanya kita jalan-jalan lah, kita makan lah, apalah yang lainnya. Tapi tidak, beliau Shallallahu alaihi wasallam
Ketika tertimpa masalah, beliau sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Kemudian beliau mengatakan, وَقَدْ جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَالْحَثِّ عَلَيْهَا أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ مِنْ كَثِيرَةٌ. Beliau mengatakan, adapun hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat, yang memotivasi untuk sholat, itu sangatlah banyak, kata beliau. Kalau kita mau kumpulkan, sangatlah banyak. Dan di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, yaitu beliau menyebutkan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahun majtunibatil kabair. Sini terjemahkan, kata beliau, kata muallif di sini, salat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat yang berikutnya, kemudian Ramadan dari Ramadan ke berikutnya, itu semua mukaffiratun lima bainahun. Semua itu akan menghapus di antara keduanya selama orang tersebut dia menjauhkan dosa-dosa yang besar. Jadi salat kita dari salat, misalnya salat 5 waktu, salat subuh, salat duhur, salat asar, itu perbuatan salat kita tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita di antara salat-salat tersebut. Misalnya kita melakukan dosa kecil di waktu-waktu yang misalnya di antara subuh ke zuhur, maka kita melaksanakan subuh dan salat zuhur, bisa jadi ada dosa-dosa kecil yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari salat-salat kita tersebut. Inilah di antara keutamaan salat 5 waktu, yaitu penghapus dosa. Namun di sini dosa yang dihapus adalah dosa kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa besar dibutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sedang melakukan dosa besar, jangan ditunda taubat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau membawakan hadis yang kedua, yaitu beliau mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yattasil minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Dalam sebuah hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau ada seseorang di depan rumahnya itu ada sungai, di depan rumahnya ada sungai, sehingga setiap hari dia mandi sebanyak 5 kali. Orang ini dia mandi sebanyak 5 kali. Apakah orang ini masih ada tersisa darinya kotoran? Jadi Nabi memberikan logika. Ini ada orang, depan rumahnya itu sungai. Tiap hari dia mandi 5 kali. Apakah orang ini masih ada kotoran di badannya? Nabi menganalogikan demikian kepada para sahabat sambil bertanya. Maka para sahabat ketika ditanya begitu mereka mengatakan, la yabqa min daranihi syai'un. Kalau begitu, nggak akan ada sedikit kotoran pun ya Rasulullah pada tubuh orang tersebut. Karena dia mandi terus sebanyak 5 kali, mandinya pun bukan mandi shower, tapi mandi cemplung ke sungai. Maka para sahabat bilang, ini orang nggak akan ada kotorannya, karena dia mandi sebanyak 5 kali. Maka Nabi pun mengatakan, fadzalika matsalus shalawatil khams. Demikianlah permisalan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Salat 5 waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi logikanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam, maka salat-salat tersebut akan menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Logikanya tadi seperti seseorang yang dia mandi di sungai di depan rumahnya sebanyak 5 kali, maka otomatis orang tersebut sudah nggak ada kotorannya, dia bersih. Maka demikianlah salat 5 waktu akan menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosa kecil. Inilah berkaitan dengan keutamaan salat 5 waktu, atau umumnya berkaitan dengan salat. Saya ulangi, yang pertama adalah tadi kita bahas bahwasanya salat 5 waktu adalah rukun yang paling penting setelah syahadatain. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua yaitu salat adalah tiang agama Islam. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pensyariatan salat, ternyata salat itu disyariatkan secara khusus, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit ketujuh baru diperintahkan kewajiban salat. Adapun syariat yang lain seperti puasa, haji atau yang lainnya tidak sespesial
sebagaimana pensyariatan salat. Kemudian kita mau tambahkan tadi di sini berkaitan dengan keutamaan yang keempat, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tertimpa suatu masalah yang berat, beliau untuk menghibur diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat, beliau sholat. Kemudian kalau tadi kita tambah yang kelima, tadi kita tidak tulis, yaitu penggugur dosa, penggugur dosa. Tadi permisalannya seperti seseorang yang dia mandi di sungai, kotoran-kotorannya akan hilang, maka orang yang sholat 5 waktu terus, maka dosa-dosa kecilnya pun akan hilang. Ini berkaitan dengan keutamaan sholat 5 waktu. Ada satu hadis tidak disebutkan, tapi yang saya sampaikan itu berkaitan hadis yang sangat menggetarkan jiwa, yaitu ada seorang sahabat, dia minta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ingin berada bersamamu di surga. Saya ingin di sampingmu, berada di sampingmu di surga kelak. Intinya dia ingin bareng-bareng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba minta yang lain, jangan yang ini, jangan yang ini berat. Kata para sahabat tersebut mengatakan, enggak, saya maunya yang itu aja. Saya maunya yang itu aja. Saya mau bersamamu di akhirat kelak, wahai Rasulullah, di surga kelak. Kata Nabi, yang lain. Beliau masih minta lagi. Dia masih minta, saya mau bersamamu wahai Rasulullah di surga. Jadi dia minta selama sebanyak 3 kali. Maka Nabi pun mengatakan, alaika bikasratis sujud. Kalau kau mau berdampingan denganku nanti di surga, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu tersebut dengan engkau memperbanyak sujud. Dan orang kalau memperbanyak sujud, berarti dia harus banyak sholat, yaitu sholat sunnah. Inilah kalau kita pengen bareng-bareng Nabi nanti Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, berdampingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus banyak sholat, berbanyak sholat sunnah. Inilah diantara keutamaan dari sholat. Kemudian pembahasan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan wujubuha. Itu maksudnya kewajiban sholat. Di sini beliau membawakan dalil-dalil berkaitan dengan dalil wajibnya sholat. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran. Jelas kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Di sini ada perintah. Dalam ilmu ushul fikih, perintah ini lil wujub. Maksudnya kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ini dalam Al-Quran. Kemudian dalam sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Mi'raj, Nabi mengatakan, hiya khamsun wa hiya khamsun. Perhatikan, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salat 5 waktu itu 5. Salat 5 waktu itu 5, tapi dia 50. Ini maknanya, maksudnya apa? Ini hadis tentang Mi'raj, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat, maka pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diwajibkan salat sebanyak 50 kali. 50 kali dalam sehari semalam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun, kemudian cerita sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa turun, perintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta keringanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya diberikan keringanan sebanyak 5 kali sehari semalam. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun 5 kali ini nilainya setara dengan 50 tadi di awal. Jadi kita salat 5 waktu ini, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapatkan 50 pahala 50 kali sholat. Dijelaskan oleh para ulama. Jadi asalnya disyariatkan 50, tapi kita kerjakannya cuma 5. Namun kita kerjakan 5 itu, kita mendapatkan pahala 50 sholat. Terlebih kalau Allah lipat gandakan, misalnya hasanatan yudha'afu asyru amsalihha, satu sholat bisa dilipatkan menjadi 10 kali lipat, maka bisa jadi kita mendapatkan 500 kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya di sini dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya kita diperintahkan sholat itu 5 waktu. Maksudnya sholat 5 kali dalam sehari semalam. Dia berdasarkan hadis Mi'raj. Kemudian juga hadis yang lain, ada Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat yang wajib. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya tentang sholat yang wajib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khamsu sholawat. Nabi mengatakan
Khamsu sholawat fil yaumil wa lailah, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Ketika dijawab tersebut, maka sahabat ini nanya, adakah yang lain ya Rasulullah? Adakah salat yang lain yang wajib maksudnya? Kemudian kata Nabi, enggak ada ilan tatawwa, yang ada hanya salat-salat sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya salat yang wajib itu hanya salat 5 waktu. Kemudian di sini beliau bahas watajibus shalah ala muslim al-balik al-aqil. Salat itu wajib bagi seorang yang muslim, kata muslim, kemudian balik, kemudian berakal. Ini salat 5 waktu diwajibkan pertama bagi seorang yang muslim, balik, kemudian berakal. Maka tidak wajib salat itu bagi orang yang kafir, karena tadi muslim hanya diwajibkan kepada muslim, maka orang kafir tidak wajib. Kemudian anak kecil juga tidak wajib, apalagi orang gila. Jadi kalau kita melihat muslim, maka tidak wajib bagi kafir. Kemudian balik, maka yang belum balik tidak wajib. Belum balik. Kemudian yang ketiga, berakal. Maka tidak wajib bagi orang gila. Inilah salat 5 waktu diwajibkan bagi 3 orang ini. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW, rufi al-qalam an salasah. Pena itu diangkat atas 3 orang, 3 golongan. Yang pertama itu adalah anin na'im hatta yastayqid, yaitu orang yang tertidur sampai dia bangun. Wa anil majnun hatta yufiq, kemudian orang yang gila sampai dia sadar. Kemudian wa anis saghir hatta yablugh, yaitu anak kecil sampai dia balik. Walakin yu'maru bihal al-aulad litamami sab'i sinin. Tapi kata beliau, meskipun anak kecil, tadi kita katakan ini anak kecil, tidak wajib, namun beliau tanbih, beliau kasih peringatan. Anak kecil ini sebaiknya diajari sholat kalau sudah umur 7 tahun. Jadi kalau kita punya anak 7 tahun, meskipun mereka belum diwajibkan sholat, kita tetap ngarahin mereka untuk sholat. Kalau sudah 10 tahun, dipukul. Kalau sudah 10 tahun, dipukul kalau nggak mau sholat. Ini ajaran Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan anak kecil yang 7 tahun itu diperintahkan sholat, wa yudrabu ala tarkiha li ashrin. Dan anak yang 10 tahun kalau nggak mau dipukul sampai mereka mau sholat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, faman jahadaha aw tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka dia telah kafir. Meskipun dia sholat, tapi kalau dia meyakini sholat itu tidak wajib, dia kafir, kata para ulama. Meskipun dia sholat, tapi kalau dia meyakini sholatnya itu tidak wajib, maka dia kafir. Wartadda an dinil Islam. Orang yang meyakini, mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka dia sudah murtad. Kata Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dan mereka, maksudnya orang kafir, adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka dia sungguh telah kafir. Inilah pembahasan pertama yang mungkin kita bisa bahas pada malam hari ini. Kita pelan-pelan aja. Pertemuan pertama kita nggak terlalu banyak. Ini berkaitan dengan 3 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah definisi. Itu kita tadi bahas bahwasanya definisi di sini ada 2, definisi secara bahasa dan definisi secara syar'i. Yang dibawa, yang disyariatkan Nabi SAW kepada umat Islam itu berkaitan dengan definisi secara syar'i, yaitu salat sebagaimana yang kita kerjakan, yaitu perbuatan ibadah yang kita mulai dengan takbir, kemudian kita tutup dengan salam. Inilah definisi salat. Kemudian yang kedua, saya ulang, berkaitan dengan keutamaan salat. Tadi kita bahas yang pertama adalah salat adalah rukun Islam yang paling penting setelah syahadatain. Kemudian keutamaan kedua yaitu salat itu tiang agama. Kemudian keutamaan ketiga, salat itu
disyariatkan kewajibannya dengan suatu peristiwa yang sangat penting, yang genting, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang keempat, salat itu adalah hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menghadapi suatu masalah yang genting. Jadi beliau ingin menenangkan hatinya, beliau melaksanakan salat. Kemudian yang kelima, salat itu sebagai penggugur dosa. Dan banyak sebenarnya kalau kita mau kumpulkan, tadi saya baca-baca sekitar 20 lebih dikumpulkan, ada 20 lebih berkaitan dengan keutamaan salat. Kemudian pembahasan yang berikutnya tadi kita sudah bahas bahwasanya tentang kewajiban salat. Tadi salat itu diwajibkan secara dengan Al-Qur'an, kemudian dengan sunnah, kemudian juga dengan ijma'. Maka barang siapa yang mengingkari salat 5 waktu, maka dia telah kafir. Dan salat ini diwajibkan bagi seorang yang muslim pertama, kemudian balik, kemudian berakal. Adapun orang kafir, mereka tidak wajib untuk salat. Namun orang-orang kafir kelak, mereka kalau di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan salat. Meskipun mereka tidak sah melaksanakan salat, tapi nanti di akhirat kelak mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka meninggalkan salat. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Hal apakah yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Ini pertanyaan ini ditanyakan kepada orang-orang kafir. Maka mereka mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Saqar, qalu lam nakum minal musallin. Karena kami dulu waktu di dunia kami tidak salat. Ini dalil bahwasanya orang-orang kafir untuk menambah adab mereka, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara meninggalkan salat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu diwajibkan bagi orang yang balik. Kemudian yang ketiga itu diwajibkan bagi orang yang berakal. Jadi orang gila tidak wajib. Kemudian anak kecil juga tidak wajib. Namun tadi beliau peringatkan anak-anak kecil yang sudah 7 tahun sebaiknya diajarkan untuk sholat, diperintahkan untuk sholat, dan anak-anak yang sudah 10 tahun kalau tidak mau sholat diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipukul. Maksudnya dipukul bukan dipukul sadis, namun dipukul untuk mengajar agar mereka mau sholat. Allahu taala alam, mudah-mudahan yang ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa disampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya Ustaz. Ya, iya Pak. Ini Ustaz perihal Iya, untuk yang mohon dijelaskan lagi yang mengenai keutamaan sholat yang dimaksud ya. sebagai tiang agama itu seperti apa ya Ustaz? Kata para ulama, kalau kita mau menggambarkan apa Pak? Rumah. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Islam itu bagaikan rumah. Jadi saya coba gambarkan ya. Jadi rumah ada tiang-tiangnya Pak. Coba saya gambarkan. Jadi gini, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Islam itu seperti bangunan rumah. Inilah bangunan Islam. Di sini ada tiang. Nah, kata para ulama, tiang yang pertama ini ada tiang di tengah-tengah sini. Ini namanya adalah syahadatain. Kalau tiang ini gugur, ada tiang di tengah di sini. Kalau tiang ini gugur, kata para ulama, maka hancurlah Islam.
Adapun sholat ini dinding-dinding ini, dinding 1, dinding 2, dinding 3, dinding 4. Inilah tiang agama. Jadi kata para ulama maksudnya suatu bangunan kalau tiangnya sudah nggak ada, rapuhlah bangunan tersebut. Inilah wallahu alam yang dimaksudkan oleh dijelaskan kalau kita baca buku syarah para ulama, mereka menjelaskan demikian bahwasanya seperti bangunan sebuah rumah, kalau bangunan tersebut hilang tiangnya satu aja bisa keropos akhirnya rubuhlah semua bangunan tersebut. Makanya disebut dengan tiang agama. Makanya para ulama sebagian ulama keras mereka mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat meskipun hanya sekali, sebagian ulama mengatakan maka dia sudah kafir sebagian orang. Namun yang benar yang rajih wallahu taala alam, orang kalau meninggalkan sholat secara keseluruhan maka dia kafir. Tapi kalau dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, maka ini dia tidak kafir. Namun sebagian ulama sangat genting, gara-gara mengatakan bahwasanya sholat itu yang agama, mereka mengatakan enggak. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, dia sudah termasuk kafir. Tapi yang benar Allah Taala tidak sampai demikian. Wallahu taala lebih tahu. Anda pahami, Pak? Berarti kalau ibadah yang lainnya seperti saum, zakat, itu kalau sholatnya tidak benar berarti memang tidak diterima gitu Ustaz. Oh, gimana? Enggak gitu, enggak gitu. Jadi Hmm. maksud maksud tidak diterima enggak tetap diterima. Cuman para ulama itu berkhilaf, berbeda pendapat dengan kondisi orang ini. Kondisi orang ini. Misalnya seorang tadi kalau kita bawa pilih apa pendapat yang roji yang paling benar bahwasanya seseorang kalau dia sudah meninggalkan sholat secara keseluruhan maka orang ini dia kafir. Maka konsekuensinya amalan-amalan yang lainnya dia tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat penting kita tidak bisa menghukumi orang. Yang hukum-hukumi orang adalah para qadhi, para hakim. Jadi kita tidak bisa justice orang. Ente sudah kafir nggak pernah sholat, nggak bisa. Bukan begitu maksudnya. Namun ini buat sikap kepada diri kita kehati-hatian. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena kalau kita sudah sampai meninggalkan sholat yang agama, kita bisa terjatuh dalam kekufuran. Dan kalau orang sudah kufur, konsekuensinya tadi yang Bapak bilang benar. Amalan-amalan yang lainnya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi penjatuhan kafir kepada orang bukan wewenang kita, bukan wewenang kita. Gak butuh gini, kita belajar begini agar kita terapkan kepada diri kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat yaitu tiang agama Allah Ta'ala alam. Jazakallah Ustaz. Oh iya, kum. Ada lagi yang mau bertanya, Pak Ibu? Oh iya, Afan, ada masukan nggak Pak, Bapak Ibu kalau mungkin anak terlalu cepat atau tulisannya terlalu kecil apa gimana? Ya Ustaz. Kalau menurut saya sih cukup Ustaz. Jadi Cukup ya? pelan-pelan karena Iya, iya, iya. Baik, baik Pak. Ya sampai sini aja dulu kalau gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada benarnya itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu murni dari kejahilan ana. Dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan Bapak Ibu sekalian. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.